alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kajian akan mengambil tema neraca kehidupan kita surpluskah? Para jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, neraca, napa neraca niku? Neraca niku biasanya digunakan pada setiap laporan keuangan. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi, maka menggunakan neraca. Neraca itu akan mengetahui apakah keuangan kita itu surplus atau defisit. Surplus niku napa? Surplus itu artinya bahwa cash flow keuangan kita dalam posisi aman. Posisi aman itu napa? Antara pengeluaran dengan pendapatan lebih banyak pendapatan, itu namanya surplus. Sedangkan defisit itu sebaliknya, bahwa pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Maka kalau neraca kehidupan kita pun juga ditanyakan, kira-kira neraca kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, itu surplus kan? Kinten-kinten surplus napa mboten? Bu, ibu-ibu sekalian, jenengan ini kan diberikan Allah suatu fasilitas hidup. Fasilitas hidup dan kehidupan. Kira-kira kalau kemudian dilaporkan di hadapan Allah, kita ini termasuk surplus nopo defisit kira-kira? Laporan kehidupan kita, kalau kita laporkan di hadapan Allah, kira-kira surplus nopo defisit? Surplus ya. Nggih. Lho, kok saged ngoten? Apa ayatnya? Wonten. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibakum billah. Sing jenengan sering baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibakum billah. Kepunyaan Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita lakukan selama kita hidup, ya, selama kita hidup kita di mana? Di dunia, ya. Yang nampak, sing kelihatan, yang kelihatan, ya. Visi kita yang kelihatan, apapun yang kita amalkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau yang tidak kelihatan. Ada yang
yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yaitu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, apa yang ada di dalam hati kita kelihatan apa enggak kira-kira? Tidak kelihatan. Yuhasibukum. Napa yuhasibukum? Yaitu Allah akan menghisab. Hisab itu apa? Memperhitungkan. Artinya apa? Artinya semuanya ada pertanggungan jawab, dan pertanggungan jawab itu berupa laporan. Ya, laporan. Kalau dalam istilah keuangan, ya, sekarang ini yang lagi viral yaitu Menteri Keuangan kita sinten? Purbaya Yudisadewa mengatakan bahwa PDB kita anggaran kita dalam keadaan defisit anggaran. Kenapa? Karena antara pemasukan dengan pengeluaran lebih banyak pengeluaran, dan pengeluaran terbesar negara ini dipergunakan untuk apa? Membayar hutang dan bunga. Niku ya. Nah sekarang kehidupan kita kira-kira surplus kah? Karena apa? Kita ini diberikan Allah, hidup itu tidak selamanya. Hidup itu ada batas waktunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita itu yang punya yang punya ruh, ya, yang punya nafs, dha'iqatul maut, akan mengalami mati, akan mengalami kematian. Gak bisa kita lari dari kematian. Pasti mati itu, pasti. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum. Dan sesungguhnya ya apapun yang kita lakukan itu semuanya akan apa? Yaumul qiyamah. Ya, tuwaffawna akan dihitung, akan disempurnakan pahalanya, akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Ya, ada 3 fase para jamaah sekalian. Ya, bahwa setelah kita mati ini adalah umatnya Rasulullah antara usia pinten 60 sampai 70. Nah kita ini usia kita berapa sekarang? Tinggal berapa kita meninggal? Kalau sudah 62, apalagi yang dicari kira-kira? Sudah jelas bahwa kita akan mati. Nah kalau sudah mati, ya maka Rasulullah SAW mengingatkan ketika kita sudah waktunya mati, ya meninggal, kemudian diantar di mana? Di kuburan. Kemudian kita diiringi 3. Yang pertama adalah saudara-saudara kita, okay. Setelah saudara kita, kemudian diiringi oleh harta kita, dan yang ketiga amal kita. Untuk saudara-saudara kita yang mengiringi tetangga kita semua akan kembali, termasuk harta kita akan kembali. Yang tidak kembali adalah amal kita, ya, yang mengiringi di alam kubur. Kemudian wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Apakah kamu akan mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang mati di jalan Allah atau orang yang mati itu dalam keadaan mati? Tidak. Bal ahya, akan tetapi mereka ini hidup. Jadi pindah alam saja kita ini, bukan mati. Yang mati itu jasad kita, tapi sesungguhnya kita itu hidup. Ya, di alam barzah, namanya alam penantian. Utsman bin Affan, sahabatnya Rasulullah, yang dijamin masuk surga sama Rasulullah, ya, itu pun mengalami suatu kesedihan. Kenapa? Ketika dia disampaikan kenapa sedih, padahal sudah dijamin di akhirat itu surga. Ya, ada para sahabat yang dijamin surga, as-sabiqunal awwalun, ya. Kenapa kok sedih? Karena ketika di alam barzah ini itu pun tidak luput dengan siksaan. Kenapa?
sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka akan disiksa di alam kubur. Tidak ada jaminan di alam kubur tidak disiksa. Setelah di alam kubur dengan masa yang panjang, ya, masa panjang. Alam dunia ini, alam kehidupan kita di dunia ini paling banter 60 sampai 70 tahun, sementara yang di atas umur 70, 80, 90 itu sudah langka, ya. Sedikit jumlahnya, jangan bisa hitung, ya. Jadi hidup ini sangat singkat dibanding dengan di alam barzah. Di alam barzah berapa tahun? Berabad-abad, ya. Kemudian setelah di alam barzah pun itu ada siksaan, siksa kubur. Yang bahagia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Kemudian sampai dengan kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar juga demikian, ada siksaan dan sampai dengan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka pertanyaannya, ya, kita ini tahu kapan mati kita? Tidak tahu, ya. Di mana kita mati? Tidak pernah tahu, ya. Tuwaffawna ujurakum wa udkhilal jannata, ya. Famang barang siapa yang udkhilal jannah, yang dimasukkan surga, ya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga, faqad faz, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka para jamaah sekalian, jadi surga itu di akhirat, suatu kebahagiaan, dan itu dialami kita ketika sudah di alam kubur, kemudian di mana? Di padang mahsyar, kemudian di mana? Di surga atau neraka di akhirat. Di akhirat itu satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi masanya sangat panjang sekali. Makanya di dunia ini adalah apa? Dunia ini adalah mata'ul ghurur, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak terasa. Seperti apa? Seperti main-main cepat sekali. Kadang-kala menipu kita seolah-olah kehidupan dunia itu panjang padahal cepat. Kapan kita ini menjadi tiba-tiba rambut kita sudah putih? Kapan kita ini tidak terasa? Yang tadinya kita sehat sekarang sakit-sakitan, ya, tidak terasa. Waktu itu cepat sekali, dari Jumat kembali ke Jumat lagi. Maka para jamaah sekalian, pertanyaannya pada kita adalah, karena kita tidak tahu kapan kita mati dan tidak tahu di mana kita mati, ya, kira-kira kalau Allah telah memanggil kita pada saatnya, karena sesungguhnya apa? Sesungguhnya idza jaa, dan apabila telah datang ajaluhum, ajal kita, la yastakhiru sa'ah, maka tidak bisa diundurkan masanya, mboten saged diundurno, la yastakdimun, dan tidak bisa diajukan. Jadi pasti. Kira-kira sudah siap kita? Sampun siap? Nah, ini pertanyaan kita. Maka para jamaah sekalian, perlu kita untuk napa? Untuk yuhasibakum, yaitu untuk introspeksi, untuk menghitung, hisaplah diri kita, menghitungnya apa? Surplus atau defisit kita. Maka mari kita hitung berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah apa? Di dalam surat Al-Mu'minun, ya, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surplus apa? Yaitu mendapatkan mewarisi surga firdaus. Dan di dalam surga firdaus itu kekal abadi. Siapa mereka yang surplus ini? Mari kita lihat apakah termasuk diri kita atau bukan, dan kita sudah siap atau belum. Yang pertama adalah yaitu qad aflahal mu'minun, yaitu orang-orang beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Syaratnya adalah satu, beriman. Beriman itu apa? Beriman itu artinya tauhid kepada Allah, bahwa kita hanya menyembah Allah, la tusyrik billah, dan jangan sekali-kali kita menyebutkan Allah. Yakin nggih kalau kita ini termasuk orang yang bertauhid?
dan kita tidak sekali-kali menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Sekali kita berbuat syirik, maka seluruh amalan pahala kita terhapus. Ya, satu beriman. Pun kita anggap lolos nih keimanan ini, Bapak Ibu sekalian, lolos ya kita ya. Lolos. Yang kedua adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang surplus itu, yaitu mereka yang apabila sholatnya khusyuk. Pertanyaannya, sholat kita sudah khusyuk? Setiap sholat kita sudah khusyuk? Khusyuk ini kenapa? Sholat kita sekarang ini ya, kita pertanyakan pada diri kita bahwa kalau sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Maka baiknya sholat itu dilihat dari yang pertama adalah parameternya adalah sholat kita khusyuk. Khusyuk itu apa? Wasta'inu bisobri washolah wa innaha lakabiratun ila alal khashi'in. Mintalah kamu kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu sholatnya ringan. Orang yang khusyuk itu sholatnya punya semangat. Orang yang khusyuk itu tidak merasa berat sedikit pun dia sholat. Dia senang, bahkan merasa kurang. Ketika sholat itu merasa kurang. Bukan sebaliknya. Sholat itu mulat, pokoknya kepingin cepet-cepet. Itu pasti nggak khusyuk. Ya. Jadi orang yang berat itu tidak khusyuk. Sebaliknya, orang yang khusyuk itu sholatnya tidak berat. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila dia sholat yakin bertemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Ketika sholat itu yakin dia komunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah. Maka sholat itu yang berbicara adalah lisan dengan apa? Alatnya apa? Hati. Harus kita rasakan, harus kita hayati. Yang kita ucapkan itu tidak sekedar kita mengucap, tetapi yang kita ucapkan kita pahami, kita rasakan, kita hayati. Ya. Karena as-sholat itu artinya apa? Doa, minta pertolongan. Berarti orang yang sholat ini butuh pertolongannya siapa? Allah, ya. Maka ketika sholat pun kita hayati permintaan kita. Isinya di dalam sholat itu hanya doa, yaitu memuji Allah sama berdoa. Dan lengkap mulai takbiratul ihram sampai salam, lengkap, sempurna. Dan di dalam sholat itu permintaan kepada Allah itu memuji Allah bisa sambil berdiri, bisa sambil rukuk, bisa sambil sujud, bisa sambil duduk antara dua sujud. Semua dilakukan sangat sempurna. Sholat kita, ajaran Islam itu sangat sempurna. Maka pun khusyuk itu artinya mulaqu rabbihim, yaitu merasa bertemu dengan Allah. Sudahkah ketika kita sholat itu merasa kita komunikasi dengan Allah, kita bertemu dengan Allah, kita rasakan, kita hayati. Dengan apa? Dengan hati. Alladzina yadhkurunallaha alladzi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dengan qulubuh. Jadi yang membuat ingat kita itu wajilat qulubuhum, hati kita bergetar itu apanya? Hati, bukan akal. Kalau akal itu biasanya berpikir, dan yang kita pikirkan adalah apa? Dunia. Seringkali hati kita lupa kepada Allah. Karena apa? Akal ini yang bisa mengingatkan kepada kita dunia, sehingga ketika sholat kita lupa. Jadi yang pertama adalah kita sholat itu
apakah sholat kita khusyuk? Ya, kalau selama ini sholat kita belum khusyuk, selama ini sholat kita sulit khusyuk, maka yang kedua sholat kita alladzina hum an sholatihim yuhafidun. Apakah sholat kita bisa memelihara terhadap apa? Kita evaluasi. Inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Yaitu sholat kita bisa memelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita ternyata walaupun kita memahami doa-doa sholat ya, kemudian juga memahami Allah, tetapi selama kita itu masih berbuat faksa wal mungkar, ibaratnya kaca. Jangan tahu kaca ya. Kaca itu spion kita, kalau kemudian burek nih kenapa? Kena kotoran. Saged tak kira-kira didelok kaca mburin niku. Saged mboten? Mboten saged. Atau ketika kita naik mobil jenengan di depan, kemudian hujan, kena air hujan. Air hujan itu ada kotorannya. Kira-kira kalau tidak wiper itu tidak jalan, bisa nggak melihat ke depan? Tidak bisa. Jadi kotoran itu harus dihilangkan. Selama kita punya faksa wal mungkar, kira-kira bisa khusyuk? Boten saged. Memelihara apa? Dari segala perbuatan keji dan mungkar. Mungkar itu apa? Kemaksiatan yang dilarang Allah. Apa? Faksa itu merugikan diri kita. Mungkar merugikan orang lain, mendolimi orang lain, termasuk korupsi dan sebagainya. Itu kan merugikan orang banyak, masyarakat, rakyat. Ya, apakah bisa khusyuknya? Tidak bisa otomatis, karena syarat kaca ini harus bening. Lek boten bening, ya boten sangat khusyuk. Ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah bisa memelihara apa? Awalun waktu ya. Awal waktu berjamaah. Jenengan sholat dewe, sholat 5 waktu. Kali sholat dewean, kira-kira lebih gampang khusyuk sholat berjamaah apa sholat dewean? Jamaah. Awal waktu. Nek awak dhewe sholat niku wis waktune masuk, kemudian engkok ae. Napa malih waktu kita itu habis dengan apa? Melihat HP, melihat menuruti hawa nafsu, melihat dunia. Pekerjaan kita itu tidak akan berhenti, tidak akan henti-hentinya. Mana yang kita dahulukan, prioritaskan, apakah Allah atau urusan dunia? Selama kita memprioritaskan Allah, maka itu bisa khusyuk. Tapi lek jenengan wis engko ae wis mboten saged khusyuk. Jadi yang kedua, memelihara waktu sholat agar kita sholatnya awal waktu, bagi laki-laki berjamaah. Kemudian yang ketiga, bisa memelihara sholat-sholat sunnah muakkadah. Sholat-sholat sunnah yang selalu apa? Dilaksanakan Rasulullah. Yang 12 rakaat ya, sholat sunnah rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat, 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, kemudian sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat ya. Itu secara otomatis bisa terpelihara, dan insya Allah kalau istiqomah dibangunkan rumah di surga ya. Kemudian sholat sunnah tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ya asa rabbuka maqama mahmuda. Kalau bisa sholat tahajud, terutama sepertiga malam terakhir, insya Allah bisa sholat subuh awal waktu, 2 rakaat salam ya, di waktu tahajud atau sebelum subuh, sholat sunnah 2 rakaat salam. Apabila dia ingat kepada Allah, sholatnya khusyuk, maka lebih baik daripada alam bumi seisinya. Nilainya, derajatnya, keutamaannya lebih baik dari alam bumi seisinya. Biasa nilai pun saged sholat tahajud niku nyambung tengene sholat subuh. Tapi lek sholat tahajud ini kecil roto males, sholat rawatib ini males, akhirnya sholat ini, sholat khusyuk ini angel. Lah itu bisa memelihara sholat. Nggih, syaratnya tadi 3 ya, bisa memelihara untuk sholat ini.
Jadi sholat khusyuk itu punya syarat, ya. Kemudian berikutnya setelah sholat, apalagi alladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang senantiasa hidupnya itu produktif, senantiasa meninggalkan segala perbuatan perkataan yang sia-sia, hidupnya selalu untuk ibadah kepada Allah, bernilai ibadah kepada Allah. Syaratnya nilai ibadah kepada Allah. Jadi hidup itu untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan kecuali untuk apa? Jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Sehingga apa? 24 jam itu ada hisabnya. Apakah kita 24 jam itu beribadah kepada Allah? Apakah ibadah kepada Allah itu hanya sholat? Tidak, tidur pun ibadah, ya. Berhubungan dengan suami istri juga beribadah. Kita juga bekerja juga beribadah, belajar beribadah, naik kendaraan ibadah. Tapi dengan syarat 3. Apa? Yang pertama adalah minallah, yaitu dari Allah. Semuanya diniatkan pertama adalah ilallah, yaitu tujuannya hanya kepada Allah. Kalau tujuan kita tidak kepada Allah, tujuan kita linnas hanya manusia, tujuan kita hanya dunia untuk dunia, maka kita tidak akan bernilai ibadah. Tapi kalau diniatkan tujuan kita itu lillah, untuk Allah, ya, ilallah, semuanya untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Jasad kita, tubuh kita, jiwa kita, semua kita niatkan kepada Allah. Berarti itu ibadah. Kemudian Allah, yaitu atas Allah. Artinya prosesnya itu sesuai dengan amal, sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai, walaupun niatnya Allah, tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu akan tertolak. Wala takfu, dan janganlah kamu mengerjakan apa? Ma laisa li ilmu, apabila tidak ada dasar ilmunya. Ya, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inna sam'a wal basar, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ada, dan hati kita itu akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kalau kemudian sholat kita tidak ada dasarnya, apa yang kita kerjakan tidak ada dasarnya, itu maka akan tertolak. Maka harus sesuai. Apakah sudah sesuai? Maka kalau kita orang Muhammadiyah sudah ada jalurnya, yaitu dari kitab apa? Tarjih Muhammadiyah, ya, itu bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana kita bertauhid yang benar, semuanya dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apa yang terakhir dalam minallah, apa yang kita lakukan itu harus dikembalikan kepada Allah, bahwa apa yang kita lakukan tidak lepas la haula wala quwwata illa billah. Semuanya itu tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak boleh diakoni, boten angsal diakoni, ya, iki aku, boten angsal. Semuanya itu atas pertolongannya Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Hidayah itu yang memberikan siapa? Allah. Pertolongan kita bisa sholat itu Allah. Semua dikembalikan Allah semua. Jangan sampai diakoni ini karena usaha saya kita masuk surga. Itu bukan karena ikhtiar kita, tetapi rahmatnya Allah. Apapun yang kita lakukan itu pertolongannya Allah semua, kebaikan-kebaikan ini. Makanya kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan kenikmatan, dan kenikmatan yang tertinggi bukan kenikmatan dunia. Kenikmatan yang tertinggi itu adalah kenikmatan bahwa kita beribadah kepada Allah, itulah kenikmatan yang tertinggi. Kita bisa istiqomah, itu kenikmatan yang tertinggi. Karena dunia ini akan hancur. Apa yang kita lakukan di dunia ini, para jamaah sekalian, harta yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan.
gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu semua akan hancur, ya. Mobil yang kita miliki, sepeda motor yang kita banggakan, itu semua akan hancur juga. Hanya Allah yang akan kekal, dan amalan kita ini para jamaah sekalian. Maka kita pun harus menyadari apa yang kita lakukan itu semuanya ibadah kepada Allah, caranya yang benar dan seluruhnya atas pertolongan Allah, ya. Jadi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemudian yang ketiga adalah apa parameternya? Yaitu setelah kita sholat kita benar khusyuk tadi, kemudian yang kedua hidup kita itu produktif untuk ibadah kepada Allah, semuanya kita niatkan ibadah kepada Allah mardhotillah, ya. Kemudian apa agar kita syukur? Yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menunaikan infak, ya. Wa yunfikuna fisyarra'i wadharra, infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Zakat itu bagi mereka yang sudah mencapai nisabnya, ya, mencapai kaulnya. Dan infak sodako itu dalam keadaan lapang maupun sempit, itu kita senantiasa infak. Kenapa para jamaah sekalian? Wa mimma razaqnahum yunfikun, agar kita apa? Kita menyadari bahwa sesungguhnya rezeki yang saat ini kita makan, rezeki yang kita dapat itu bukan dari pekerjaan kita, bukan dari usaha kita, tetapi rezeki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Harus kita sadari, yang memberikan rezeki itu Allah, bukan kita. Allah yang telah memberikan rezeki. Maka salah satu bentuk syukur, bukti kita sadar bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, kita syukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka kita buktikan rezeki itu dengan kita rasa bersyukur kepada Allah, dengan kita infak sodako. Kalau kita mboten infak, berarti kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wa yunfikuna fisyarra'i, dalam keadaan lapang maupun sempit. Bukan sekedar ketika lapang, dalam keadaan sempit pun juga tetap infak. Wa atal mala ala hubi, bahkan yang kita infakkan itu adalah barang yang terbaik, bukan sisa-sisa. Apa yang terbaik, yang paling kita cinta itu yang kita infakkan, ya. Bagaimana Qabil Habil diterima kurbannya karena apa? Barang-barang terbaik, sedangkan barang-barang sisa-sisa tidak diterima, ya. Begitu pula infak kita. Maka pun kita akan puji Allah. Apakah kita punya rasa kemilian? Apa kemilian itu? Kemilian dunia, kemilian apa yang kita punya itu diuji. Apakah yang kita punya itu kita keluarkan, kita infakkan? Artinya modal medit, ya. Dan salah satu kebahagiaan kita adalah yaitu apabila kita bisa memberikan senyum kepada orang lain. Kebahagiaan itu bukan senyum buat diri sendiri, tapi kepada orang lain. Makanya wa'atal malalakum dawil kurba, kita berikan kepada siapa? Kerabat yang membutuhkan. Wal yatama, anak yatim, wal yatama wal masakin, kepada orang miskin, ya. Luar biasa ajaran Islam. Apakah kalau kita memberi kira-kira senyum enggak orang yang kita beri? Senyum, bahagia, ya. Dan kita pun kalau diberi senyum enggak? Senyum, bahagia. Jadi kebahagiaan tertinggi itu apabila kita bisa memberikan senyum, kebahagiaan orang lain, itu alangkah indahnya. Maka infak sodako ini adalah ada yang sesuatu yang paling besar, yaitu infak sodako itu menjadi investasi hidup kita. Idza mata banu Adam ingkoto amalu illa min salasin. Sesungguhnya anak Adam itu sudah purna, selesai, mboten wonten balasan apa-apa kecuali 3, yaitu apa? Sodakotun jariyah, ya, sodako jariyah, amal jariyah tadi, infak itu tadi. Infak apabila kita berinfak tetapi hasilnya itu masih dirasakan walaupun kita sudah meninggal. Dirasakan siapa? Dirasakan orang yang meninggal. Dirasakan siapa? Dirasakan orang yang hidup. Ketika kita membangun pengajian ini, ketika kita membangun masjid ini,
ya dirasakan terus walaupun jenengan meninggal terus masih berjalan pengajian ini. Ini termasuk amal jariah. Masjid ini masih terus dimanfaatkan untuk sholat. Ya, juga begitu yang lainnya, sekolahan, ya panti asuhan, walaupun kita meninggal dan hasil karya kita masih bisa dirasakan. Jenengan pernah di Surabaya Timur itu ada jalan yang besar yang kita sebut Jalan Mer, itu namanya jalan apa itu? Insinyur Soekarno-Hatta. Loh, jalan Insinyur Soekarno-Hatta itu luasnya banyak nih. Di setiap daerah ada. Kenapa? Karena apa? Hasil karya Insinyur Soekarno dan Hatta. Dirasakan apa enggak perjuangannya, kemerdekaannya ini? Dirasakan sekarang ini. Sama. Ibaratnya kita para jamaah sekalian, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, generasi kita? Itu karena itu menjadi investasi akhirat, amal jariah kita. Ya, walaupun kita mati, tetapi masih bisa dirasakan hasil nilai manfaat kita. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan manfaat itu bisa dirasakan saat kita sudah meninggal. Ya, apa? Di samping sedekah juga ilmu, ya, au ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kita memberikan ilmu. Kemudian apa lagi? Awaladin sholihin yad'ulah, yaitu generasi anak-anak kita dalam keadaan soleh, solihah. Apa yang kita rasakan para jamaah sekalian? Kira-kira kalau kita meninggal, kita punya investasi akhirat enggak tiga ini? Punya nomboten? Ya, jadi yang ketiga adalah infak. Ya, itu adalah bernilai surplus kita, dan infak yang tertinggi adalah amal jariah. Kemudian yang keempat adalah orang yang surplus, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang-orang yang bisa menjaga farjina, illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istrinya. Ya, artinya apa para jamaah sekalian? Kita bisa menjaga dari perbuatan zina. Ya, inna nafsala amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kemana? Kepada fusuk, dan fusuk itu yang paling besar godaannya kita adalah hawa nafsu, yaitu apa? Juina linasi kubus sawat binan nisa, yaitu bagi orang laki-laki adalah wanita hawa nafsunya, bagi wanita juga apa? Perempuan. Berapa hari ini kita yang jatuh, ya, walaupun kita itu ilmunya tinggi, tetapi karena kita ini kena godaan wanita, maka disitulah bisa hancur. Jadi yang keempat ini, apakah kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Makanya ketika sudah kita berumur itu diperintahkan untuk apa? Nikah. Dan nikah itu separuh daripada apa? Agama. Anak-anak kita yang sudah balik itu, ya kalau sudah mampu diperintahkan untuk nikah. Apabila kita tidak mampu, maka kita harus bisa menundukkan apa? Pandangan. Ya, kalau laki-laki itu menundukkan apa? Pandangan. Boten dilosahi. Nggih. Kalau kemudian kita masih tidak mampu menundukkan pandangan, dengan apa? Puasa. Puasa itulah bisa mengurangi, bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu para jamaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah yang membuat kita surplus, ya, adalah apa? Tadi sholat khusyuk. Kemudian yang kedua tadi apa? Kita selalu produktif di dalam amal soleh kita. Yang ketiga tadi kita selalu infak. Yang keempat bisa menjaga farji kita. Dan yang kelima yaitu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang bisa menjaga amanat dan janji. Ya, amanat dan janji, betapa para jamaah sekalian kita bisa tergelincir menjadi orang-orang yang tidak amanat. Berarti menjadi orang selain amanat ini, lawannya amanatnya adalah munafik. Munafik itu apa? Apabila berkata dusta, apabila diberikan amanat dia khianat. Ya, dan pada hari ini para jemaah sekalian, betapa banyak yang
mereka tidak tahan dengan apa? Dengan amanah, tidak tahan dengan janji. Ya, janji ketika belum menjadi pejabat, melakukan apa? Yaitu test and proper test, berjanji, ya, melakukan kampanye, bagaimana visi misinya. Tetapi ketika sudah diberikan amanat dan janji itu di hadapan apa? Dengan di bawah sumpah Al-Quran, ya, saya berjanji di hadapan Allah itu. Maka setelah berjanji itu mengingkari, apa yang dilakukan itu hanya pencitraan. Betapa hari ini kepercayaan trust niku kepercayaan gitu. Ya, kepercayaan itu hilang. Karena apa? Karena tidak amanah. Karena apa yang dikatakan itu dusta. Ya, apa yang disampaikan itu tidak cocok antara hati dan perilaku. Makanya dinamakan hipokrit. Hipokrit niku napa? Tidak sesuai antara perilaku dengan apa yang disampaikan. Jenengan lihat orang-orang yang pakai apa? Baju oranye. Napa niku? Baju napa niku? Rompi oranye. Mereka ketika digiring, loh mereka senyum. Ya, itu kan ada kebanggaan dong. Bayangkan semacam itu, ya. Jadi mereka bangga kalau mereka ditahan. Mereka bangga kalau melakukan perbuatan yang hina. Ya. Inilah kondisi sekarang ini. Makanya kita ini tidak hanya orang-orang beriman itu dilihat dari apa? Dilihat masjidnya, dilihat ketika ibadah, ketika Ramadan masjid itu penuh mboten? Penuh. Tetapi setelah Ramadan ada perubahan? Wonten perubahan? Tidak ada perubahan di Indonesia ini. Setelah Ramadan, saat ini tanggal kula haji itu kan rukun Islam yang kelima, ya. Loh, di haji itu justru yang melakukan suatu bentuk kemaksiatan utama, merugikan faksa wal mungkar. Loh, Menteri Agama malah, bahkan Menteri Agama yang ketiga nanti ini sudah tersangka merugikan negara berapa? 1 triliun. Kuota haji 50%, ya. Kuota haji 20.000, kemudian yang 10.000 dijual, ya. Harusnya untuk yang ngantri. Harusnya untuk mereka yang punya hak, tapi dijual dengan nilai yang tinggi, ya, di atas 150 juta, bahkan ada yang nilainya sampai 450 juta, mencari keuntungan pribadi. Apakah tidak mendolimi? Mendolimi sekali, ya. Apakah mereka tidak paham agama? Paham semua. Apakah hanya dilakukan sendiri oleh Menteri Agama? Tidak. Kementerian Agama, kementerian yang membidangi agama, yang paham agama, bersama jajarannya. Apakah hanya Kementerian Agama? Kemudian Kementerian Pendidikan bagaimana kemarin? Bapak Ibu sekalian, Menteri Pendidikan sekarang dihukum nggak? Dihukum, ya, dihukum. Padahal pendidikan itu merubah, ya, karakter, merubah akhlak, moral bangsa ke depan, bagaimana anak-anak didik. Nah, kalau menterinya dihukum terus bagaimana mendidiknya? Ya, terkena korupsi dengan apa? Chromebook, perkara tentang apa? Fasilitas yang diberikan kepada sekolah, yaitu pembelian apa? Laptop, Chromebook itu. Dan itu dilakukan berjamaah juga, ya. Waladinaum li amanati mba'adi mro'in, amanat, trust. Jika gitu jenengan kalau ingin sukses, jaga kepercayaan itu dengan jujur, dan orang jujur sekarang lah. Sekarang ini Menteri Purbaya mudah-mudahan aja ya diberikan kemudahan lagi bersih-bersih menyoroti semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.